Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Ya, video kali ini gua bakal lanjutin video American Pie series ya. Sebelumnya gua udah pernah ngebahas American Pie, American Pie 2, dan American Wedding. Buat kalian yang belum nonton, linknya gua taruh di deskripsi ya. Nah, film selanjutnya kali ini berjudul American Reunion. Sama kayak judulnya, kita reunian. Yang dirilis pada tahun 2012. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan tentang reunian 5 sekawan yang kini sudah menjadi bapak-bapak. Mereka adalah Jim, Chris, Kevin, Paul, dan tentu saja Stifler. Gimana ya keseruan mereka di film kali ini? Tanpa banyak kata lagi, kita langsung mulai aja yuk videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Di awal film diperlihatkan suasana sebuah ruangan yang sangat berantakan. Tak hanya itu, kasur di ruangan tersebut nampaknya sedang bergoyang. Eits, jangan netting dulu. Ternyata itu bukan adegan pergenjotan duniawi, melainkan itu adalah Michelle yang sedang berusaha untuk menidurkan anaknya. Ya, hubungan pernikahan Jim dan Michelle kini sudah dikaruniai seorang anak. Setelah berhasil menidurkan anaknya, Michelle pun menuju kamar mandi untuk berendam di bathtub. Mengetahui jika Michelle akan lama di kamar mandi, Jim pun mengambil kaos kaki dan akan mulai memuaskan terongnya dengan kemampuan jarinya. Persis sama di film pertama. Kalau nggak percaya, coba deh nonton. Link ada di deskripsi. Tak hanya itu, untuk menambah gairahnya, Jim nonton video Vina Garut di laptopnya untuk menambah gairah olahraga jarinya. Saat sedang nikmat-nikmatnya melakukan hal itu, anaknya Jim terbangun dan melihat bapaknya sedang memuaskan diri. Jim pun sontak panik karena hal itu, dan dia bergegas menuju toilet. Ternyata di dalam toilet Michelle juga sedang memuaskan kue apemnya menggunakan shower. Ini udah ada suami istri, tapi malah asik muasin diri sendiri ya. Aneh. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya terlihat Jim yang sedang berada di tempat kerjanya. Tak lama kemudian teman masa SMA yang bernama Kevin menelponnya. Sekarang penampilan Kevin ini sudah mirip kayak Steve Rogers. Kevin juga sudah memiliki pacar baru. Tujuan Kevin menelpon Jim adalah untuk mengajaknya ikutan acara reunian SMA-nya. Kemudian diperlihatkan Chris yang kini sudah sukses dengan menjadi seorang presenter olahraga. Chris pun tinggal di rumahnya yang cukup mewah bersama pacar barunya juga. Chris terlihat meminta izin kepada pacarnya untuk ikut acara reunian SMA-nya. Dan kini giliran Stifler. Terlihat dia bekerja sebagai seorang karyawan kantoran. Tapi nampaknya Stifler ini sama kayak gua, yang udah gak nyaman sama pekerjaannya karena atasan yang ngeselin. No, I just thought. I don't pay you to think. You are. Kemudian scene berpindah dan diperlihatkan Jim dan Michelle berada di dalam mobil. Mereka berencana untuk menghabiskan liburan akhir pekan di rumah orang tua Jim. Hello, sweetheart. Oh, so good. Saat Jim hendak masuk rumah, terlihat seorang remaja berlari ke arah Jim dan gunung kembarnya seperti biasa. Mantul-mantul. Orang itu adalah Kara. Kara ini dulunya adalah anak kecil yang dulu sering diasuh oleh Jim. Kini Kara sudah tumbuh menjadi remaja yang sangat menggoda. Hopefully I'll see you tomorrow. What? Singkat cerita, Jim masuk ke dalam kamarnya. Dia mengingat kenangan-kenangan indah semasa SMA. Tak lama kemudian, ayahnya Jim masuk dan mereka ngobrol tipis-tipis. Di sini kita tahu jika ibunya Jim sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan ayahnya kini tinggal seorang diri. Makanya dia terlihat senang sekali ketika anak, menantu dan cucunya datang berkunjung.
When you were just a little guy, and now you've got your own little guy? Malam harinya, Jim, Kevin, dan Chris berkumpul bersama. Tak lama kemudian, datanglah Paul menggunakan sepeda motor. Mereka lalu ngobrol bersama di sebuah bar. Mereka bercerita kehidupan masing-masing setelah lulus dari SMA. Saat lagi asik berbincang, mereka bertemu dengan teman semasa SMA, juga yang kini menjadi penjaga di bar itu. Orang itu adalah Hiro yang suka nembakin lele. Dan kalau lelenya kena, stunnya bakal lama banget. Ya, orang itu bernama Selena. Akhirnya Selena mentraktir mereka berempat. Tak lama kemudian, datanglah si Stifler ke bar tersebut. Stifler merasa heran kenapa teman-teman semasa SMA-nya berkumpul di bar tersebut. Ternyata si Stifler ini tidak mendapat email tentang diadakan acara reunian SMA. Si Kevin beralasan jika dia salah menuliskan alamat emailnya Stifler. Sebenarnya alasan mereka tidak mengundang Stifler adalah karena mereka tahu jika Stifler sering mengacaukan acara. Tapi bukan Stifler namanya jika dia terlalu memikirkan hal sepele seperti itu. Dia merasa bodoh amat dan ikut nimbrung bersama teman-temannya. Dan akhirnya 5 sekawan itu ngobrol bersama menceritakan masa-masa indah di SMA mereka. Already? Wait here, guys. This weekend we're gonna up. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Jim terbangun di dapur tanpa menggunakan bawahan sama sekali. Dan sialnya, saat itu Michelle datang sama Selena buat masak bareng. Sehingga Selena pun melihat burung pelatuk milik Jim. You do realize that that lid is see-through, right? Good eye. Lalu scene berpindah dan terlihat Jim dan teman-temannya sedang duduk santai di pinggir pantai. Saat mereka sedang menikmati suasana tersebut, tiba-tiba Chris melihat mantannya yang bernama Heather. Chris langsung nyamperin mantannya tersebut, lalu ngobrol menanyakan kabar masing-masing. Ternyata kini Heather sudah menjadi dokter. Heather juga sudah punya pacar baru yang seprofesi sama dia. Ron's a cardiologist at my hospital. A cardiologist. Saat lagi asik berbincang, tiba-tiba ada anak SMA yang mengambil sebuah BH milik wanita yang sedang berjemur. 5 sekawan itu mencoba menasihati orang itu dan mengatakan jika dia sudah kelewatan. Tapi orang tersebut malah menghina mereka dan pergi naik jet ski. Si Stifler ternyata tahu kemana mereka akan pergi dan dia mulai berencana memberikan pelajaran kepada bocah SMA tersebut. Stifler diam-diam memasang tali pada jet ski bocah-bocah SMA tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan Stifler BAB di kotak bir mereka dan pergi begitu saja. Saat para remaja itu sadar jika kotak bir mereka sudah berisi Stifler langsung mengacungkan jari tengah dan pergi menuju mobil. Stifler menginjak gas dan menarik jet ski mereka hingga rusak parah. I know, this is so much better, right? What? Setelah mereka kembali ke pantai, rupanya Kevin juga bertemu dengan mantannya yang bernama Vicky. Kevin lalu melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan Chris tadi. Malam harinya, mereka melanjutkan nostalgia mereka dengan mendatangi danau tempat biasa mereka melakukan pesta semasa SMA dulu. Kebetulan saat itu para remaja SMA juga sedang mengadakan pesta. Di sana, Jim ketemu lagi sama Kara. Dan rupanya hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kara. Di pesta tersebut, 5 sekawan ini misah dan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Terlihat Chris yang mengenang masa-masa indahnya bersama Heather, lalu si Paul yang berusaha mendekati Selena, dan si Kevin yang berduaan terus sama Vicky. Jadi cuma Stifler aja nih yang gak punya kesibukan. Karena gabut, Stifler ini manas-manasin Jim agar dia menggenjot Kara. Tapi karena Jim ini orangnya setia, dia pun tidak mendengarkan ocehannya Stifler. I'm not gonna cheat on my wife. I'm a father for Christ. Singkat cerita, pesta pun berakhir dan Jim mengantarkan Kara pulang. Ya, karena rumahnya mereka emang sebelahan.
Di sepanjang perjalanan, Kara ini terus menggoda Jim agar mau melakukan pergenjotan duniawi dengannya. Tapi karena Jim imannya kuat dan setia sama Michelle, Jim terus menolak ajakan Kara. Karena terus digoda, Jim jadi gak fokus nyetir dan menabrak sebuah tiang lampu. Tabrakan kecil tersebut membuat Kara pingsan karena mabuk. Jim kebingungan dan akhirnya menelpon teman-temannya untuk membantunya. Jim meminta teman-temannya untuk mengalihkan perhatian ke orang tuanya Kara. Sementara itu Jim akan menggendong Kara yang gak pakai baju menuju kamar Kara. I need you guys to distract her parents. Do you think you can do that? Singkat cerita, rencana itu berhasil. Jim yang sangat kelelahan langsung tertidur. Di sini Michelle terlihat kecewa karena malam itu Jim gak ngasih jatah ke dia. Keesokan harinya, terlihat ayahnya Jim sedang menonton video pernikahannya dengan ibunya Jim. Rupanya, si ayah ini masih kangen dan masih berduka atas kepergian ibunya Jim. Sebagai anak yang baik, tidak sombong dan rajin menabung, Jim pun berusaha menyemangati ayahnya. Jim bahkan menyarankan agar ayahnya menikah lagi. Jim juga mengajari ayahnya untuk nyari pasangan secara online. Hal ini rupanya membangkitkan semangat ayahnya Jim lagi. Malamnya, Jim mengajak si ayah datang ke pesta yang diadakan di rumahnya Stifler. Di sini, Stifler menyambut baik ayahnya Jim dan membuatnya mabuk berat. Have a shot. Oh, no. I don't think so. Awesome, let's do another one. Jim berusaha menghentikan ayahnya. Tapi karena sudah mabuk parah, ayahnya Jim malah masuk ke kamar ibunya Stifler. Lalu scene berpindah dan diperlihatkan Michelle meminta jatah kepada Jim. Jim pun bersiap-siap di kamar sambil menunggu Michelle yang entah kemana. Tapi ternyata yang masuk ke kamarnya adalah Kara. Jim pun kaget dan berusaha keras menolak melakukan pergenjotan dengan Kara. Tak lama kemudian pintu digobrak dan pacarnya Kara melihat kejadian itu lalu menjadi salah paham. Jim langsung lari tapi dia dihadang sama remaja SMA. Teman-temannya Jim datang untuk membantunya hingga akhirnya terjadi perbaku hantaman antara remaja SMA melawan bapak-bapak. Tak lama kemudian datanglah polisi dan menghentikan perkelahian itu. Di sini Paul ditangkap karena ternyata motornya bermasalah dengan hukum. Di sini juga Michelle mengira jika selama ini Jim telah berselingkuh dengan Kara. I'm disappointed. I'm gonna stay with my grandma. Kemudian pagi harinya Jim hanya duduk terdiam dengan ayahnya yang semalam habis genjot ibunya Stifler. Jim pun curhat kepada ayahnya dan meminta saran gimana cara memperbaiki hubungannya dengan Michelle. Dengan bijak ayahnya memberikan nasihat kepada putra sematawayangnya tersebut. Singkat cerita, acara reuni pun dimulai. Di sini, Paul jujur jika itu adalah motor milik bosnya. Makanya dia ditangkap polisi. Mereka menunggu kedatangan Stifler, tapi karena Stifler tak kunjung datang, mereka pun menyusulnya ke tempat kerjanya. Ternyata atasannya Stifler memberikannya banyak kerjaan sehingga dia tidak dapat mengikuti acara reuni. Setelah mendapat bujukan dari teman-temannya, Stifler akhirnya memutuskan untuk ikut ke acara reuni. Dia akhirnya memilih berhenti bekerja di sana. Oh, wow. Wow, who the hell do you think you are? Because I'm the fucking Stiffmeister, and you can take this job. Akhirnya 5 sekawan itu datang ke acara reuni dengan penampilan yang sangat keren. Chris langsung menghampiri Heather dan mengajaknya buat balikan. I want us. I want you. I love you. Selena dan Paul terlihat semakin dekat, sedangkan Michelle dan Jim terlihat sudah memperbaiki hubungan mereka. Nah, di sini rupanya Stifler ketemu sama mamanya Paul. Stifler tidak mau melewatkan kesempatan itu buat ngedeketin mamanya Paul tersebut. Stifler langsung mengajak mamanya Paul melakukan pergenjotan duniawi di tengah-tengah lapangan. Akhirnya Stifler dapat membalaskan dendamnya karena dulu Paul sering genjot mamanya. Itulah acara reuni mereka yang menurut mereka sangat seru. Pagi harinya mereka bertemu lagi dan menceritakan kisah mereka semalam.
Di sini Stifler dengan bangganya bercerita kalau semalam dia mengenjot mamanya Paul. Film pun ditutup dengan diperlihatkan ayahnya Jim sedang pacaran sama mamanya Stifler di bioskop. Mamanya Stifler bahkan memberikan servis sedot menyedot ke burung pelatuk milik ayahnya Jim. Dan film pun tamat. Itu tadi alur film American Reunion dari Nikmatin Alur. Di film ini gue sadar kalau persahabatan memang seindah itu ya. Banyak yang ngomong kalau masa-masa terindah adalah saat SMA. Enggak juga. Pokoknya kalau kalian punya sahabat, jagain mereka terus. Meskipun kadang suka bikin kita kesel, tapi disitulah keseruannya. Aduh. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Gua Usop, I love you 3000.